Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching untuk supervisi akademik. Saya Untung Budiarto sebagai observer. Saya Rizky Widikatika sebagai coach. Saya Kristalia Rahmawati sebagai coach. Selamat menyaksikan video berikut ini. Selamat pagi Bu Indi. Saya dengar hari ini Bu Indi akan melakukan coaching terhadap Bu Lia. Pada sebelum coaching ini saya sebagai observer Pak Untung Budiarto untuk coaching. Saya akan menanyakan beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Bu Indi. Untuk yang pertama yaitu sebelum mendiskusikan atau rubrik-rubrik yang akan diberikan atau di-coachingkan itu bagaimana? Apakah yang pertama bagaimana nanti penggunaan alur-alurnya di Indi, terus yang kedua nanti apakah nanti Bu Indi akan menyampaikan atau sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan bisa menggali potensi dari uji ya, pertanyaan atau yang tajam atau yang kritis. Terus yang ketiga, apakah nanti Bu Indi juga atau coachnya itu nyaman dengan pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya ini nanti Bu Indi bagaimana nanti kompetensi yang akan di-coaching? Dalam kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi, diantaranya adalah kehadiran penuh saya dalam kegiatan coaching ini. Kemudian saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coaching agar si coaching itu bisa menemukan permasalahannya, menemukan solusi dari permasalahannya sendiri secara mandiri. Kemudian yang ketiga, saya juga akan aktif mendengarkan penuh permasalahan-permasalahan dan solusi yang digali oleh saya kepada coach itu sendiri. Kemudian nanti sampai dengan akhir kegiatan seperti ini. Nanti bagus sekali Bu Indi. Terus dari ketiga-tiga yang sudah disampaikan Bu Indi, itu kompetensi yang akan dituju atau kompetensi spesifik apa yang Bu Indi akan dikembangkan dari nanti coaching? Fokus pengembangan saya di sini adalah tentang kompetensi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Saya akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi coaching agar dia itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu. Gitu, Pak. Setelah tadi saya mendengar kompetensi spesifik yang dikembangkan, terus selanjutnya indikator untuk ketercapaian dan tujuan pengembangan yang akan diinginkan yang bagaimana? Ya. Saya mengatakan bahwa kegiatan coaching ini berhasil ketika si coaching itu nanti akan menemukan solusinya sendiri tanpa harus saya memberikan solusi, tanpa harus saya tuntun. Saya hanya bisa menggali saja, Pak, menggali potensi dari si coaching itu. Nanti dia akan menemukan jawabannya sendiri, menemukan solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh saya. Berarti Bu Indi cuma mengarahkan saja. Saya cuma mengarahkan bagaimana supaya coach menemukan jawabannya sendiri. Betul. Terus setelah ini tadi, terus bagaimana persiapannya nanti ini? Persiapannya kemarin saya sudah janjian sama Bu Lia. Memang hari ini, setelah ini nanti saya akan ada kegiatan coaching dengan beliau hari ini. Mungkin nanti 10 menitan lagi, Pak. Mungkin kami akan berlangsung kegiatan coaching. Ya,
semoga berjalan dengan sukses gitu. Nggih. Assalamualaikum Bu Windy. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah, gimana Bu Lia? Alhamdulillah. Kemarin kan saya sudah WA ya Bu. Nggih. Saya mau sedikit ngobrol-ngobrol. Gimana Bu Lia, dapat masalah apa? Iya Bu. Ini kan sudah mau tahun ajaran baru ya Bu. Kalau yang kemarin itu saya ada sedikit masalah Bu, di sekolah. Jadi saya kan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nggih. Tapi pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tinggi, yaitu kelas 456, saya baru menerapkan itu Bu, tentang apa namanya, kelompok gitu, kelompok, kemudian presentasi seperti itu. Ternyata setelah beberapa kali saya lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi seperti itu anak-anak jenuh Bu. Nah itu permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, pada pembelajaran berdiferensiasi di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 kan tidak mungkin ya Bu mengadakan diskusi. Ini saya belum menemukan Bu bentuk pembelajaran berdiferensiasi pada kelas rendah Bu. Barangkali Ibu bisa sedikit-sedikit punya apa ya Bu ya, masukan. Oh gitu. Jadi menurut Bu Lia itu nanti apa yang diinginkan Bu Lia dari obrolan kita kali ini? Nah ini saya pengennya tuh menemukan itu Bu, maksudnya bentuk-bentuk pembelajaran berdiferensiasi pada kelas tinggi itu saya diskusi, kemudian di kelas rendah itu malah saya belum menerapkan itu. Gitu. Terus kira-kira apa yang melatar belakangi hal tersebut? Kenapa siswa itu kayaknya kurang aktif gitu nih? Kok gimana? Jadi karena sudah beberapa kali itu ya Udah di berapa kelas kali, rendah ya ya. yang diskusi itu kan presentasi gitu, anak-anak itu kayak bosen Bosan. gitu. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa? Nah itu mungkin karena sudah beberapa kali ya Bu. Iya. Kalau anak kan kayaknya kalau diulang-ulang Iya. pasti bosen gitu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Lia, kira-kira sebaiknya bagaimana biar siswa itu nggak bosan? Saya itu sudah berpikir pembelajaran berdiferensiasi yang lain Bu sebenarnya, tapi itu diterapkan pada kelas tinggi itu kayaknya bisa apa enggak gitu. Kayak misalnya menggunakan media-media pembelajaran yang lain misalnya. Nanti saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk misalnya seperti itu memang belum Bu, karena memerlukan persiapan yang lebih kan. Yang paling gampang kan diskusi ya Bu. Nah, itu bagus Bu Lia. Nah, itu kira-kira kapan akan Bu Lia terapkan? Insya Allah nanti tahun ajaran baru ini Bu. Yang jelas kan September mungkin mulai aktif deh. Kalau awal-awal nanti persiapan ada kegiatan-kegiatan di bulan Agustus, kemudian ada lomba-lomba ini. Lomba-lomba ini mulai di bulan Agustus, September gitu. Berarti secara optimal nanti akan diterapkannya setelah aktif pembelajaran di minggu-minggu efektif ya? Insya Oh, Allah. itu bagus sekali Bu Lia. Semoga sukses ya Bu Lia. Terima kasih. Alhamdulillah ini tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Koci, tadi sukses. Sekarang saya ingin mereview apa yang tadi sudah dilakukan. Yang pertama ketercapaian apa yang tadi sudah Ibu lakukan. Oke, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Lia dan sesuai dengan alur tirta Pak, sudah sesuai dengan alur tirta, artinya rubrik-rubrik yang tadi sudah Bapak sampaikan tentang indikator ketercapaian, saya sudah mencapainya dengan sesuai dengan alur tirta, yaitu saya menyampaikan tujuan, kemudian saya juga mengidentifikasi masalah dari coach itu, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi dari si coach, dan saya juga menanyakan tanggung jawab coach. Dari situ kapan akan dilaksanakannya kegiatan yang menurutnya itu akan dilakukan, begitu Pak. Ya tadi juga saya sudah mencatat tadi yang dilakukan Bu Windy memang sudah sesuai dengan alur tirta, tadi ada tujuannya sudah disampaikan, identifikasi masalah juga ada, terus rencana aksi juga tadi dari coach sudah ada, dan tanggung jawab yang sudah akan dilaksanakan nanti sudah ada. Okay. Sudah bagus. Terus dari situ
catatan hasil observasi berbasis datanya atau prinsip-prinsip yang sudah dilakukan Bu Windy tadi apa prinsip coaching? Saya sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching yang ketiganya itu, Pak. Saya mendengarkan penuh dari awal sampai akhir. Saya juga berpartisipasi aktif, kemudian saya juga mendengarkan aktif dari awal sampai akhir kegiatan coaching. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentang kasus tadi yang disampaikan oleh coaching. Iya, ya tadi sudah juga saya dengarkan apa yang tadi sudah Bu Windy lakukan. Jadi juga ada ketiga-tiganya ya yang tadi disampaikan. Terus selanjutnya ini ada lagi pertanyaan dari saya, yaitu kompetensi yang khusus akan dikembangkan dari yang tadi dilakukan apa saja? Selanjutnya ketika saya melakukan kegiatan coaching untuk selanjutnya dan hari-hari berikutnya dan pada orang lain juga nanti akan saya kembangkan adalah mengenai kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, karena ini penting dalam proses coaching. Tujuannya adalah untuk menggali potensi dari coach agar si coach itu bisa memunculkan sendiri solusinya seperti itu. Jadi ini penting menurut saya. Nah, inilah kompetensi yang akan saya kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya. Ya, bagus sekali Bu Windy apa yang tadi akan dimunculkan ya, khususkan ya, setelah nanti akan melakukan coaching lagi ya, nanti berarti akan mengkhususkan tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot, betul Pak. Terima kasih Bu Windy, semoga sukses apa yang akan dilakukan lagi. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.